Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Pak Zen mau membuat sambal jumlah sekitar 10 sampai 15 kilo. Tapi fokusnya bukan pada pembuatan sambal, tapi cara menyimpan sambal agar awet dan tahan lama untuk dijual. Ini perlunya manfaatnya untuk mengantisipasi ketika harga cabai itu melambung tinggi. Pernah di Jakarta itu harga cabai sampai 120.000. Nah, ketika harga itu sudah turun dan cenderung stabil, kita memproses cabai dalam jumlah banyak untuk disimpan. Di sini fokusnya bagaimana cara menyimpan sambal agar awet dan tahan lama untuk jualan. Sangat mudah sekali. Setelah cabai masuk, ini cabainya bisa digiling di pasar atau diulek atau di blender, itu mah pilihan. Yang mana menurut kita itu yang paling mudah dan praktis, yaitu yang kita ambil. Setelah masuk semua, kita tuangkan ini bawang putih. Ini bawang putih yang Pak Zen pakai ini bawang putih cutting, jadi aromanya lebih mengena, lebih nendang di lidah, lebih wangi aromanya. Lanjut minyak ini, minyak goreng yang Pak Zen gunakan adalah minyak kemasan. Kalau merek terserah, merek apa saja, yang penting kemasan. Ini minyak goreng. Diaduk-aduk dulu biar merata. Nanti setelah merata baru apinya dinyalakan. Kaldu masuk. Kaldunya usahakan pakai yang ayam ya, jadi aromanya lebih bagus. Terus ke warna juga nanti bagus kalau yang warna ini kaldu yang ayam, jangan yang sapi. Kalau yang sapi itu buat masak ayam, masak bebek, sebisa sapi. Ini tanpa garam ya, ini tanpa garam. Jadi pembuatan sambal di PPT itu tidak menggunakan garam, hanya mengandalkan dari kaldu, karena kaldu sudah asin. Nanti ngambil asinnya ya dari kaldu ini, sekaligus ngambil rasanya itu loh. Ini sudah merata, diaduk-aduk, lanjut nyalain apinya. Ini kompor yang digunakan bukan kompor yang merek sebelah ini, bukan, tapi kompor kembang, kompor mawar. Jadi apinya lebih besar, lebih merata dan stabil. Seberapa lama masaknya ini nanti ada tandanya. Di antara tandanya itu gelembungnya itu sudah hilang. Gelembung-gelembung nanti biasanya ngeluarin gelembung-gelembung air. Itu nanti sudah hilang. Terus cabai-cabai kan ada yang ini ketinggalan ini. Nanti kalau dipenyet gini itu udah udah empuk. Nah, itu tandanya udah matang. Nanti dikasih tahu kalau sudah matangnya seperti apa. Proses pembuatan sambal PPT ya seperti itu. Nanti kalau udah matang, sudah benar-benar matang, tinggal dimasukin ke plastik terus disimpan. Seperti itu aja caranya, gampang sekali. Nah, yang ini yang sebelah ini sambil masak ayam. Jadi sekali jalan tuh dua, ini masak sambal, ini ayam. Seperti ini kegiatan di warung PPT setiap harinya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi yang hobinya masak, terutama ingin menseriusi usaha kuliner ya di bidang sambal lah. Sambal PPT ini selain untuk dijual di rumah makan, karena Bebek PPT itu selain channel YouTube juga merupakan rumah makan. Di antaranya itu dikemas di botol, jadi dijual dengan sambal botol.
Kalau yang pembeli biasa ke sini itu ya biasanya saya kasih stiker, ada tulisannya sambal PPT. Bagi pembeli yang ingin menjual dengan stiker sendiri ya bisa, stikernya bawa ke sini, nanti saya tempelin di ini ya, di botolnya. Jadi sangat fleksibel lah, tidak harus menggunakan merek PPT. Dan PPT tidak membuka reseller. Jadi kalau orang mau belanja aja ke sini, nggak ada istilah reseller di PPT. Datang aja ke sini, berapapun belinya, mau 30 botol, mau 50, mau 100 botol sekalipun dilayanin. Dan PPT sudah menjual ke berbagai daerah. Pernah kirim ke Kalimantan, di daerah Palu sudah, ke wilayah Jawa hampir sebagian, terus di Jakarta mah ya hampir setiap hari lah orang beli sambal botol di PPT. Setelah cabai digiling, dimasak, dijadikan sambal, ya lanjut pengemasannya. Pengemasannya seperti ini. Ini plastik, ini masukin torong. Nah, ini sambalnya masukin sini. Ini plastik yang digunakan plastik kiloan. Jadi isinya berapa centong ini yaitu mah terserah, sampai ya dirasa sampai hampir penuh. Nah, kira-kira udah segini sudah berhenti. Nah, ini udah gini. Langsung diikat aja. Nah, buat contoh satu plastik aja. Dan ini hasilnya nih. Ini hasil yang sudah diplastikin, sudah diiketin. Ini hasil seperti ini. Nanti ini disimpan di freezer kalau memang punya freezer. Kalau tidak ada freezer ya taruh di kulkas atau di showcase, sama aja hasilnya. Nanti setelah dimasukkan kan posisinya jadi membeku dia. Kalau sudah membeku dia kuat berhari-hari, berminggu-minggu juga kuat asal posisinya sudah membeku. Nah, untuk digunakannya itu dikeluarin terus dibiarkan beberapa saat, nanti akan cair dengan sendirinya. Kemudian dipanaskan lagi. Bila perlu ditambah bawang putih, tambahin lagi. Kalau mau ditambah dengan suka dengan tomat ya tambahin tomat. Kalau suka dengan terasi ya ditambahin terasi. Karena ini sambalnya masih sambal bahan. Jadi masih bisa dirubah menjadi sambal terasi atau sambal yang lainnya. Lah. Dan ini kan masih banyak sisanya ini. Ini bisa untuk dibikin sambal botol. Ini tadi Pak Zen habis beli sambal botol. Ini botolnya. Nanti dikemas, diisi sambal. Jadi bisa buat produksi rumahan. Semoga video ini bermanfaat, khususnya bagi yang hobi kuliner di bidang sambal. Langsung dari Bebek PPT, Jalan Cipinang Jaya Raya, Jatinegara, Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.